Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dal jannata lil mu'minina wal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat kesehatan serta nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Salawat menyertai salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, contoh terbaik bagi seluruh makhluk. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, tema yang akan saya bawakan adalah Al-Quran Jalan Hidupku. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di atas permukaan bumi ini adalah sebagai panduan bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah atau persoalan di dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, sebagai way of life. Sehingga melalui tuntunan Al-Quran, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Alif Lam Mim. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2. Siapa yang tidak ingin bahagia di dunia dan selamat di akhirat? Pastinya kita semua menginginkan hal itu. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat? Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan terhadap Al-Quran. Agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan batin. Bahkan banyak orang secara tidak sadar mengalir air matanya ketika Al-Quran dibacakan. Lebih-lebih dibacakan dengan suara yang merdu. Subhanallah, mendengarnya saja bisa membuat kita menangis, apalagi ketika kita sendiri yang membacanya. Bukan sebatas itu saja, orang yang membaca maupun hanya mendengarkan Al-Quran juga dihitung sebagai pahala. Yang lebih membahagiakan lagi, kabar gembira disebutkan oleh Rasulullah dalam Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi 'ala syafaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana yuta'tu fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Yang artinya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan tergagap dan susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Asy-Syaikhaini. Subhanallah, sungguh luar biasa fadilah membaca Al-Qur'an. Terlebih lagi jika dibacakan di bulan Ramadan, maka akan berlipat-lipat pahalanya. Jadi mari kita membaca Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai sahabat dunia akhirat. Tugas kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah memahami isinya. Untuk bisa merasakan fungsi Al-Quran itu sebagai kunci dari segala persoalan, yaitu kita mesti memahami, menghayati, dan merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, ketika kita sudah memahami isi dari Al-Quran, maka akan semakin tinggi kecintaan kita dalam membaca Al-Quran. Rindu ketika sehari pun tidak membacanya. Kita akan semakin takut kepada siksaan Allah. Semakin rajin kita beribadah kepadanya. Dan kita akan semakin mampu bersabar ketika kita tertimpa musibah dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan memahami isi Al-Quran, maka kita akan mudah dalam menghadapi persoalan hidup. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya,
Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita mampu membaca Al-Quran dan memahami maknanya, maka tugas kita yang terakhir adalah dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kita amalkan untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga atau orang lain. Jadi, apapun profesi kita, mari kita jalani sesuai tuntunan Al-Quran. Maka dengan demikian, mari kita jadikan Al-Quran sebagai way of life. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilafan dan kekurangan itu datangnya dari pribadi saya selaku manusia yang dhaif, manusia lemah yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.